Waalaikumsalam, bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dari kelompok 3 izin melanjutkan ya, Bu. Untuk teman-teman yang udah siap untuk menjawab pertanyaan, boleh langsung dijawab ya dari teman-teman kelompok 3. Eh, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Leviana terkait bagaimana ISAI 3000 menjamin kredibilitas laporan asuransi bagi pemangku kepentingan. Jadi, ISAI 3000 menjamin kredibilitas laporan asuransi bagi para pemangku kepentingan melalui penerapan prinsip-prinsip profesional dan prosedur yang ketat dalam setiap tahapan penugasan asuransi. Standar ini mengharuskan auditor untuk mematuhi kode etik IFAC yang menekankan pada integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, serta independensi, baik secara pikiran maupun eh, penampilan saja. Eh, Selain itu, ISAE 3000 juga menuntut penerapan sistem pengendalian mutu ISQC 1 yang memastikan seluruh pekerjaan dilakukan sesuai standar profesional dan hukum yang berlaku, serta menjamin bahwa laporan yang diterbitkan relevan dan dapat dipercaya. Auditor juga diwajibkan merencanakan dan melaksanakan penugasan dengan skeptisisme profesional, serta memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mendukung kesimpulan yang akan disampaikan. Proses ini dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan materialitas dan risiko asuransi agar hasil evaluasi benar-benar mencerminkan kondisi objektif dari subjek yang diperiksa. Laporan asuransi yang dihasilkan juga harus disusun secara tertulis, jelas, dan transparan, mencakup elemen-elemen penting seperti tanggung jawab pihak yang terlibat, kriteria penilaian, batasan penugasan, serta kesimpulan yang berbasis bukti. Melalui kombinasi antara etika profesional, independensi auditor, kontrol kualitas yang ketat, dan bukti yang terverifikasi, ISAI 3000 memberikan tingkat keyakinan yang tinggi kepada pengguna laporan bahwa informasi non-keuangan yang diaudit telah diuji secara objektif dan dapat diandalkan. Hal ini menjadikan laporan asuransi tidak hanya sebagai alat verifikasi, tetapi juga sebagai sumber kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap kinerja dan komitmen transparansi organisasi yang diaudit. Begitu Mbak Levi, apakah bisa diterima atau ada tambahan dari teman? Kemudian izin menjawab pertanyaan dari Pak, yaitu bagaimana hubungan antara materialitas dengan risiko audit. Materialitas dan risiko audit berhubungan. Jadi semakin rendah tingkat materialitas yang ditetapkan, maka semakin tinggi tingkat ketelitian dan bukti yang dibutuhkan, sehingga risiko audit dapat ditekan. Kemudian sebaliknya, semakin tinggi ambang materialitas, maka semakin besar peluang penyimpangan yang tidak terdeteksi, sehingga risiko audit meningkat. Dalam praktiknya, assurer dapat menilai risiko audit melalui 3 komponen. Yang pertama yaitu ada risiko bawaan. Risiko ini yaitu suatu kesalahan yang melekat pada sifat kegiatan atau informasi yang diuji. Kemudian risiko pengendalian atau risiko yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal gagal mendeteksi atau mencegah kesalahan. Yang ketiga, risiko deteksi. Risiko ini menunjukkan assurer tidak menemukan kesalahan material yang ada. Dengan mempertimbangkan ketiganya, assurer dapat menetapkan tingkat materialitas yang sesuai agar dapat memberikan keyakinan yang memadai. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi pemeriksaan dan tingkat keyakinan hasil assurance. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah dengan ukuran materialitas di SI 3000 ini sudah baku atau tergantung ukuran masing-masing perusahaan?
Ukuran materialitas dalam ISAI 3000 tidak bersifat baku atau ditetapkan dengan angka tertentu, tetapi ditentukan berdasarkan timbangan profesional dari assurer. Dengan kata lain, setiap engagement bisa memiliki ukuran materialitas yang berbeda tergantung pada konteks, risiko, dan karakteristik perusahaan yang diuji. Dalam assurance non-keuangan, penetapan materialitas lebih menekankan sejauh mana suatu isu atau informasi dianggap penting dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Jadi, bukan berdasarkan nilai nominal seperti pada audit keuangan, tetapi berdasarkan relevansi dan dampaknya. Atau dengan kata lain, ukuran materialitas dalam ISAI 3000 bersifat fleksibel dan kontekstual, menyesuaikan dengan tujuan asuransi dan tingkat risiko yang ada di masing-masing perusahaan. Mungkin teman-teman yang lain ingin menambahkan atau Pak atau ada sanggahan Pak? Cukup jelas sebenarnya Mbak Apri. Terima kasih Mbak. Baik, terima Baik, untuk pertanyaan di sesi kedua ini alhamdulillah sudah terjawab semua. Eh, ini kami cukupkan atau lanjut di pertanyaan lagi ya, Prof? Cukup aja, Mbak. Baik, terima kasih, Prof. Saya Oke, izin untuk terlebih dahulu. ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi maupun menjawab pertanyaan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, plus untuk kelompok 3 ya. Oke, baik Mbak Mas, Bapak Ibu sekalian, sebentar saya izin share sedikit ya, yang sebenarnya di awal saya sudah menekankan beberapa file yang saya sampaikan ke Bapak Ibu untuk Bapak Ibu Mas Mbak sekalian presentasikan ya. Bentar. Mana nih share screen? Saya belum buka dokumennya. Hmm? Nanti dicari ya. Taruh aja di pojokan dulu. Bentar, mana ya? Oke, ini. Oke. Share-nya berarti yang mana? Terus dulu deh. Share screen. Oke. Kelihatan ya? Oke, jadi memang Bapak Ibu telah semuanya membahas ya, mempelajari antara AA 1000 AS, ISAI 3000 gitu ya. Itu keduanya adalah apa standar dalam Assurance Sustainability Report ya. Kemudian juga membahas A 1000 AP di awal gitu kan. Kalau dulu kita pernah membahas apa itu KRI standar, SEOJK dan SASB standar gitu ya. Nah, apa namanya kalau di AA 1000 AS dan ISAI 3000 kan keduanya ya eh fokusnya memang apa namanya sama-sama standar dalam assurance di mana fokus utamanya itu berbeda dari mulai apa namanya organisasi yang membuat juga berbeda gitu ya. Kalau yang di ISAI, ya ASB atau IFAX gitu itu Asosiasi Akuntan Internasional. Kemudian kalau yang di AA 1000 AS itu adalah dari accountability sama seperti AA 1000 AP gitu ya. Bapak Ibu juga sudah pernah melihat contoh dua perusahaan yang kemarin kita sempat bahas mana yang pakai A 1000 AS, mana yang pakai asuransinya standarnya pakai ISAI 3000, bahkan ada yang pakai keduanya kan gitu kan. Nah, eh kalau apa namanya jenis asuransinya ya saya juga singgung
kalau di kelompok 2 kemarin, kalau yang ini kan ada tipe 1, tipe 2, tapi yang di saya 3000 ada reasonable assurance ya, tingkat tinggi gitu, dan limited assurance yang levelnya moderat gitu kan ya. Nah, Bapak Ibu udah lebih lebih detail begitu untuk menjelaskan. Jadi memang apa namanya standar-standar tersebut gitu kan menunjukkan bahwa memang akuntabilitas organisasi perusahaan gitu ya sebenarnya tidak sekedar kewajiban bahwa perusahaan itu melaporkan, dalam hal ini pelaporan terkait dengan sustainability reporting gitu, bahwa accounting itu tidak sekedar hanya laporan keuangan, tapi lebih jauh gitu ya orientasinya ke laporan keberlanjutan di mana ada kepedulian sosial lingkungan gitu eh dari organisasi atau perusahaan gitu kan. Nah, akuntabilitas sebuah perusahaan itu harusnya adalah proses yang continuous improvement, terus-menerus ya, melakukan perbaikan, membangun kepercayaan dari para stakeholder gitu ya, melakukan transparansi terkait dengan apa yang telah dilakukan yang tentunya itu berdampak signifikan misalkan, dan tentunya adalah sebagai bentuk bagian dari tanggung jawab, pada para stakeholder tadi. Nah, di apa namanya beberapa standar gitu ya, itu kan, apa istilahnya, di sini ditunjukkan bahwa sini aja, lebih fokusnya ke A1000 AS dan ISO 3000 gitu ya. Ada beberapa keterbatasan gitu ya. eh Kalau di awal juga kita sudah pernah singgung apa itu perbedaan audit dengan assurance gitu ya, di mana assurance ini memang lebih relatif baru gitu ya dibandingkan audit, dia juga lebih fleksibel dan seterusnya, sehingga beberapa standarnya juga muncul setelah standar-standar audit gitu ya. Nah, sehingga di sini ada beberapa keterbatasan, di antaranya kalau A1000 AS itu ya memang tidak seketat standar audit formal gitu ya, lebih fleksibel seperti yang kita pernah bahas ya. Eh, Kadang istilahnya kurang kredibel bagi investor global ya. Akan tetapi ya memang tuntutan tuntutan para stakeholder saat ini adalah bagaimana tanggung jawab perusahaan yang itu diwujudkan pada keberlanjutan gitu ya. Kemudian yang di saya 3000 itu kurang fokus pada stakeholder engagement dan prinsip keberlanjutan. Nah, itu menjadi tantangan kemudian di masa mendatang gitu ya. Nah, sehingga sekali lagi kita mencoba merefleksikan gitu ya bahwa laporan SR gitu ya, yang kemudian ada mencoba di beberapa saat ini memang masih perusahaan besar, memang belum ada bentuk kewajiban gitu untuk setiap SR yang diterbitkan itu harus ada laporan assurance gitu ya. Tapi paling tidak itu menjadi sebuah apa ya pembuktian gitu ya bagi organisasi gitu ya untuk memperkuat bagaimana nilai-nilai organisasi. Tidak hanya sekedar kalau itu dia memberikan menambahkan ada laporan asuransi itu tidak hanya sekedar eh apa menunjukkan bahwa ini loh saya juga ikuti beberapa standar yang terkait entah saya 3000 atau A1000 AS itu, namun menjadi sebuah tanggung jawab dari perusahaan gitu ya terkait dengan keberlanjutan itu tadi. Jadi assurance memang kita jadikan begitu bukan sekedar penilaian pihak independen ya terhadap laporan keberlanjutan kita, tapi justru bagaimana kita sebagai perusahaan maksudnya sebagai sebuah organisasi itu melihat diri kita sendiri ya secara lebih jujur dan kemudian nextnya ke depan adalah melakukan beberapa serangkaian perbaikan proses manajemen untuk bisa lebih berpikir sustainable itu ya.
Saya masih ada kesempatan besok, insya Allah, untuk masih ada sedikit presentasi saat ini, tapi saya coba sampaikan lagi seperti juga yang tadi saya sampaikan di awal. Halo, Mas Mbak. Halo. Iya, Prof. Cari Zoom. Zoomku ternyata saya minimize, saya stop share dulu. Saya sampaikan yang contoh bagaimana Bapak Ibu menjawab soal untuk besok ya, pekan depan maksudnya. Sebentar, saya buka dulu yang mana? Soal dikerjakan dengan penjelasan. Saya share dulu ya, daripada nanti kelupaan. Share-nya saya nggak ke sini aja. Kalau dikerjakan dengan udah belum? Ini share screen saya ini. Sebelum ke situ mau saya berarti masuknya ke chat ya. Chat file. Nah, Bapak Ibu, ternyata soal ini perlu kejelian kita semua ya. Nanti Bapak Ibu tidak hanya sekedar memilih A, B, C maupun D, akan tapi memberikan penjelasan gitu ya. Bapak Ibu akan telusur dari sekian atau serangkaian standar yang telah saya sampaikan, yang saya berikan ke Bapak Ibu, yang Bapak Ibu juga sudah diskusikan. Ini saya kasih contoh lagi. Saya kasih contoh. Udah muncul ya? Udah saya share juga ke Bapak Ibu. Manakah dari berikut ini yang dianggap opsional untuk dimasukkan dalam pernyataan jaminan, maksudnya dalam assurance. Memang soal ini Bapak Ibu, bukan saya yang bikin, soal ini adalah contoh dari katakan tes kemampuan begitu, ketika Bapak Ibu sudah melewati proses belajar assurance gitu ya. Akan tetapi ini memang sengaja saya terjemahkan begitu sehingga kadang-kala kalau kita tidak membaca bahasa Inggrisnya asli itu rasanya justru malah kayak nggak nyaman deh, kayak ada salah penafsiran dan seterusnya gitu ya. Tapi coba Bapak Ibu dengan ya keterbatasan itu mencoba menganalisis intinya begitu ya. Nah, dari setiap soal yang sudah ada pilihan gandanya, silakan dipilih mana yang paling tepat dan itu harus berdasar sumber referensi yang muncul. Memang nanti dari sekian soal ada 25 itu bisa jadi ya salah satu jawabannya yang mana di antara A sampai D. Ada yang barangkali justru malah nggak ada jawabannya nih Bu, bisa jadi ya asal Bapak Ibu ngecek ke sumbernya. Atau kok ada jawaban yang sama-sama benar nih, ada bahkan 3 jawaban yang benar misalkan, bisa jadi juga gitu ya. Yang pasti ini sangat membutuhkan kejelian ya. Contoh ini adalah kalau nggak salah di esai. Manakah dari berikut ini yang dapat dianggap opsional untuk dimasukkan dalam pernyataan jaminan? Bapak Ibu boleh cek juga laporan assurannya ya. Apakah deskripsi ruang lingkup itu menjadi wajib gitu ya, bukan opsional. Kemudian deskripsi jenis dan tingkat jaminan, waktu penandatanganan pernyataan dan tanggal tempat mana yang menunjukkan. Silakan yang bagi nanti kalau saya pindah-pindah ya, kelompok 2 barangkali atau semua Bapak Ibu sekalian bisa mencari panduan di A1000 AS misalkan. Memang di mana nih? Di AA1000 AS ya, halaman 21 coba sambil dibuka bisa ya? Oke, itu kan ada an assurance statement shall include the following information as minimum kan gitu ya. Itu minimum ada intended user of the assurance statement dan seterusnya gitu kan. Itu kan artinya menunjukkan bahwa di di situ pernyataan jaminan minimal yang harus
minimal harus mencakup informasi yang pertama pengguna yang dituju kemarin ada ya, kemudian dan seterusnya, bahkan di situ ada tertera deskripsi ruang lingkup ya atau description of scope including the type of assurance provide gitu kan. Di situ ada juga di yang paling terakhir date and place, waktu dan tempat ya. Akan tetapi Bapak Ibu perlu hati-hati nanti di sini. Boleh jawabannya berbeda, boleh. Kadang-kala ada yang memaksakan, Bu, jawabannya kok jadi ngambang, yang betul mana? Kalau si A jawabnya, misalkan ya, Bu Rani jawabnya A, sementara Pak Eko jawabnya B gitu ya. Kok sama-sama benar, misalkan kok jadi soalnya terbuka ya bisa jadi gitu ya. Nah, artinya di situ memang Bapak Ibu perlu lebih cermat lagi. Di situ kan istilahnya kan apa namanya? Dia anggap opsional gitu ya. Dianggap opsional itu artinya apa? eh, bukan sesuatu yang harus gitu ya. Kalau yang A clear, saya kira itu menjadi sebuah keharusan. Yang B juga demikian ya. Antara C dan D itu gitu ya. C dan D yang mana? Misalkan gitu kan. Nah, nah ya, di AA 1000 AS ya bagi Bapak dan Ibu itu kan muncul tuh gitu yang tadi saya sebut tuh. Untuk kalau saya menganggap adalah tanggal dan tempat yang itu tidak wajib istilahnya, tapi dia bersifat opsional. Kenapa? Tidak disebut sebagai elemen wajib gitu. Kenapa? Juga karena memang apa namanya? Untuk tanggal dan tempat bentar. Tidak dianggap sebagai wajib itu karena eh, dia bersifat administratif begitu istilahnya ya, tidak mempengaruhi kesimpulan assurance atau bukan menjadi substansi dari assurance itu sendiri gitu ya, dibandingkan dengan yang C. Yang C itu kan tadi adalah apa namanya, waktu penandatanganan pernyataan, karena itu harus menunjukkan apa ya, harus menunjukkan istilahnya itu periode pelaksanaan assurance, sehingga kita sebagai pembaca atau para stakeholder itu tahu konteks kapan waktu laporan itu gitu ya. Namun kalau tanggal dan tempat penandatangan dicantumkan tapi hanya sebagai kejelasan administratif misalkan ya, bukan menjadi bagian dari elemen wajib dibandingkan dengan A, B, dan C. Kira-kira begitu ya. Clear ya. Jadi sampai menunjukkan contohnya ini berarti kita mencari di reference AA 1000 AS misalkan ya, halaman berapa? Oh, kita bisa lihat di halaman 21 sampai 22 ini loh gitu ya. Eh, itu kan masih loh, kan ada tertera Bu itu tanggal dan tempat juga gitu. Kenapa memilih itu gitu. Nah, masih memerlukan analisis begitu. Analisis bahwa tadi tanggal dan tempat itu eh, tidak tersurat misalkan ya, diwajibkan oleh standar ya, namun itu bersifat lebih ke administratif saja gitu ya, bukan merupakan elemen wajib kalau dibandingkan dengan yang waktu penandatanganan pernyataan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sampai menunjukkan sumbernya, referensinya. Ada pertanyaan? Tugasnya menjadi tugas individu ya.
Artinya semua bertanggung jawab untuk mengerjakan dengan alasan masing-masing gitu. Untuk pekan depan presentasinya itu saya tunjuk acak. Boleh ketika misalkan Pak Sentika gitu ya presentasi, jawabannya kok beda gitu. Pak Eko kok merasa jawabannya berbeda, boleh menyampaikan pendapatnya ya. Atau saya menemukan di standar yang lain bunyinya begini. Clear ya? Jadi harus sampai jawabannya itu merujuk buai, memilih A, B, C maupun D, kemudian bahkan tersurat di mana atau eksplisit di mana, standar yang apa, halaman berapa, apa alasan saudara. Clear ya? Oke, itu mudah-mudahan bisa menambah jelas beberapa standar yang telah kita bahas sehingga kemudian ketika sudah sampai Bu Maya nanti sudah lebih ke teknis misalkan lo kan kita harus mulai ada engagement nih gitu ya. Oke, perikatan apa yang dilakukan pada step-step itu gitu kayak audit kan gitu ya. Nanti apa selanjutnya bagaimana metodologinya. Nah, itu boleh tuh langsung praktek. Oke ya, clear ya? Nah, mudah-mudahan semakin clear dengan Bapak Ibu mencari rujukan ya, reference sambil boleh diskusi besok masing-masing alasannya seperti apa ya. Boleh kalau dari saya apa, misalkan jawabannya menurut saya seperti ini dan mungkin kita masing-masing saya selalu begitu ya. Apa namanya punya masing-masing pandangan terhadap jawaban pilihan pada soal tersebut gitu. Asal kita reasonnya masing-masing. Clear? Oke, kalau sudah soal itu sudah saya share di di chat gitu ya. Kemudian di SIM juga saya sudah bikinkan penugasan yang itu dikumpulkan paling lambat sehari sebelum presentasi pekan depan. Berarti Senin tanggal 20 insya Allah ya. Paling lambat. Waktunya cukup lama sehingga insya Allah 25 soal itu ya bisa tercari sumber referennya dan logika Bapak Ibu memilih pilihan tersebut. Kira cukup ya? Sebentar Bu, itu untuk yang Iya. soal nomor 2, yang D itu menanyakan maksudnya nomor 3. Nomor 2 D. Oh, terima kasih Mbak Rani. Masya Allah, tabarakallah. Bentar, saya cek dulu ya. Bentar. Saya harus ngecek ke bahasa Inggrisnya aslinya. Sebentar, sebentar. Hmm, hmm. Itu sebenarnya dari beberapa banyak file yang kemudian saya acak gitu ya. Saya harus menelusur lagi di soal-soalnya, soal aslinya pakai bahasa Inggris mana. Bentar. Nomor 2 apa tuh Mbak? Tadi Mbak? Hmm. Manakah dari berikut yang membedakan perikatan usulan tipe 1 dan tipe 2? Oh ya, ketemu nih. Demo. Masya Allah. Which of the following distinguish a type 1 from type 2, bla bla bla. Oh memang iya Mbak, cuman di itu istilahnya itu apa namanya nih? Bentar.
Wait, mana udah ketemu kok. Ulang lagi. Yang A, ensuring adherence to A 1000 AP 2018, kemudian evaluating reliability of reported sustainability information, kemudian C, employing evidence gathering procedure, dan yang D, inquiring, Mbak. Memang begitu. Ya. Jadi kadang-kala kok menanyakan apa gitu ya. Yaitu keterbatasan dari terjemah gitu. Tapi nanti coba dari keterbatasan itu difahami gitu ya dengan konteks standarnya ya. Oke, yang lain? Cukup ya? Nah, mudah-mudahan nanti semakin clear lah. Soalnya tuh banyak, tapi tadi saya makanya tanya dulu, ya udahlah dipotong aja sebagian kecil aja, mudah-mudahan menggambarkan. Cukup ya? Kalau cukup, insya Allah pekan depan ya, pekan depan sebelum diskusi atau nanti setelah diskusi saya masih ada beberapa slide yang saya coba sampaikan ke teman-teman yang kemarin kan sebenarnya bagian dari yang kemarin gitu dalam bahasa Inggris yang saya sampaikan saya tidak bisa share PPT itu, tapi coba kita flashback lagi dari presentasi Bapak Ibu sekalian ya. Cukup ya, saya akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat gitu. Terima kasih tadi kelompok 3 dan kemarin-kemarin kelompok 1, 2 ya, serta diskusi dari Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya mohon bantuan untuk notulennya di-upload di SIM termasuk juga dengan PPT Bapak Ibu ya. Harusnya setengah 7 ya selesai ya, tapi nanti masih ada kalian jam 7 masih ada rehat waktu 15 menitan dan sekali lagi biasanya kita selesai adalah karena panggilan ya. Adzan gitu ya. Mari kita tunaikan dulu. Harus di awal waktu gitu ya diusahakan sehingga nanti saudara kuliah lagi sudah menunaikan kewajiban kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Prof. Terima kasih ya Bapak Ibu. Bisa